warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat bibit anggur dengan cara sambung sisip dengan menggunakan rostock ini atau batang bawah yang kita gunakan masih fresh, belum berkalus sama sekali. Apakah dengan cutting fresh seperti ini atau tidak kita kaluskan terlebih dahulu, bibit anggur yang kita buat tingkat keberhasilannya cukup tinggi? Simak video berikut. Oke, yang pertama kita menyiapkan media tanam yang akan kita gunakan. Ini media tanam yang akan kita gunakan berupa tanah dan campuran sekam mentah dengan komposisi 60-40. 60 tanah, 40 sekam mentah. Bahkan bukan sekam lapuk, ini sekam mentah ya. Yang telah kita masukkan ke dalam polybag tanpa fermentasi. Jadi kita mencampur tanah dan sekam mentah langsung kita gunakan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita siapkan batang bawah atau rootstock. Ini kita menggunakan anggur lokal varian Isabella yang baru kita pangkas, masih fresh, belum berkalus. Yang kedua, siapkan entres yang sehat dan tidak terlalu muda, juga tidak terlalu tua, artinya belum terlalu berkayu. Para film bisa menggunakan plastik wrap, tapi kita menggunakan keduanya kali ini, para film dan plastik wrap. Lalu pisau sayat, ini saya menggunakan cutter, spidol maker, gunting kecil, gunting pangkas, dan grafting tape seperti ini. Oke, kita menggunakan ukuran rostock yang berbeda, mulai dari yang seukuran sedotan, seukuran pensil, lebih gede sedikit, dan sangat besar. Kita akan menyambungkan dengan cara berbeda. Oke, yang pertama kita ambil 3 mata tunas, 1, 2, 3, lalu kita pangkas di sini. Nah, kurang lebih 1 jengkal lebih sedikit. Nah, ini yang atas, ini yang bawah. Ini mata tunasnya terlihat menghadap ke atas. Oke, lalu kita siapkan entresnya, kita potong. Nah, seperti ini. Ini entresnya, ini rostocknya. Ukurannya sama. Bagaimana cara menyambungnya? Oke. Dengan menggunakan entres dan rostock yang sama, kita akan sambung belah tengah. Mata tunas menghadap ke sana, yang ini menghadap ke sini. Jadi nanti begini, yang sini ke sana, yang sini ke sini. Kita belah tengahnya seperti ini. Sedalam 1 cutter nih. Tuh. Oke. Lalu kita sayat precision. Seperti ini. Kita potong di sini ya, biar rata. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan. Jika mata tunas menghadap ke kiri, maka ini menghadap ke kanan. Seperti ini. Oke. Ini precision. Rapat. Tuh. Ya. Ini menentukan tingkat keberhasilan.
Jadi harus rapat di sininya. Nah, setelah itu ini kita lilit dengan grafting tape. Grafting tape-nya kita tarik seperti ini. Ini begini. Ini ya, yang kencang di bagian sini supaya ini mengunci. Ini. Seperti ini bentuknya. Ini ya. Baru kita lilit begini. Nih, melebar. Oke. Ini sudah jadi seperti ini. Baru kita lilit dengan parafilm. Bagian entrestnya. Nih. Seperti ini. Dengan tidak menutup mata tunas. Mata tunas tidak kita lilit. Nih, terlihat. Begini ya. Bagian atas ini harus kita tutup biar tidak menguap. Oke. Ini jadinya. Ini belum berkalus. Ini cara pertama dengan belah tengah dengan menggunakan rostok dan entres yang ukurannya sama. Oke. Ini cara kedua. Kita ambil dulu entresnya. Yang kita sambung ini varian Tamaki. Ini kita melihat bekas potongan ini. Di mana kambium tertebal, disitulah yang kita gunakan untuk kita belah dan kita sambung. Terlihat, ini yang bagian tebal. Kita sayat tipis seperti ini. Nih. Gini ya. Terlihat. Oke. Begini. Sama, sedalam cutter. Sudah. Kita potong. Sudah seperti ini. Baru kita masukkan. Nah, ini jadinya. Ini harus rata. Nih. Dengan menyayat presisi bisa menyatu sempurna. Oke. Baru kita melilit mulai dari bagian bawah sini. Supaya ini mengunci, tidak ada rongga udara. Kencang. Kunci dulu bagian bawah. Oke. Baru ke atas. Seperti ini. Nah, gerakannya begini. Nah, ini harus kita tutup dengan memutarkan grafting tape. Oke. Nih, tertutup. Jadi, ini cara kedua. Setelah itu kita lilit dengan parafilm juga. Dengan tetap tidak membungkus mata tunas. Cara ini adalah cara yang saya lakukan dan cara termudah dengan persentase keberhasilan tinggi menurut pengalaman saya. Kawan-kawan boleh menggunakan cara berbeda atau memakai cara tidak harus seperti ini, tetapi video ini saya bagikan karena proses dalam pembuatan bibit anggur sambung sisip yang saya lakukan ini memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi meskipun menggunakan rostok yang belum berkalus sama sekali. Jadi belum berkalus nih, masih fresh. Bagian bawahnya. Apakah dengan menggunakan rostok berkalus lebih baik? Ya, jelas lebih baik, tapi cuma waktunya agak lama. Oke, seperti ini. Ini cara kedua. Cara pertama membelah tengah, cara kedua menyayat samping, cara ketiga
dengan menggunakan cutting yang sama, belum berkalus, dan lebih besar ukurannya. Begini. Oke. Kita lihat, yang tebal kambiumnya itulah yang kita sambung. Kambium itu bagian sini, daging yang tebal. Oke, seperti ini. Kita kupas kulitnya dengan cara seperti ini. Pelan-pelan, ini berbahaya kalau kena tangan, jadi harus hati-hati. Oke. Jadi kita melepaskan kulitnya. Nih. Nih. Ini kulitnya ya, bagian kulit. Nanti kita tempelkan. Kita masukkan entresnya. Nih, seperti ini. Menempel. Ingat, kita kunci bagian bawah dulu. Sininya. Ininya ya. Seperti ini. Baru naik ke atas. Oke. Naik ke sini. Nah. Ini harus kita tutup rapat, tidak ada udara atau rongga udara di sekitar sini, harus rapat. Karena dapat menyebabkan entres ini busuk jika tidak rapat. Nah, nih. Sangat mudah membuat bibit anggur ini dan teman-teman pasti bisa buat bibit anggur sendiri. Jadi, ini cara ketiga. Sama, kita lilit dengan parafilm. Oke, 3 cara ini. Entresnya sama, kita belah tengah karena batang bawahnya kecil. Ini yang kita sayat bagian samping. Ini yang kita kupas kulitnya bagian samping. 3 cara ini pembuatan bibit anggur dengan cara grafting. Oke. Setelah seperti ini, kita ikat begini supaya tidak tercampur dengan varian yang lain dan untuk mengingat-ingat juga karena kita grafting tidak hanya satu varian. Lalu kita kasih nama. Ini varian Tamaki. Jadi kita kasih nama varian Tamaki supaya tidak lupa. Setelah itu kita telah siapkan air seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam air. Begini, kita rendam dalam air. Jangan terlalu banyak airnya, kelihatan ya. Nih, segini. Sekitar 1 cm lebih sedikit. Gini. Taruh di tempat teduh selama 3-4 hari. Setelah 4 hari, baru kita tancapkan ke media tanam. Penancapannya harus sampai mendasar supaya tidak goyang. Ya, kita tanam langsung seperti ini. Dan kita taruh di tempat yang teduh. Meskipun di tempat yang bawah naungan UV agak panas juga bisa, tetapi persentase keberhasilannya lebih tinggi ditaruh di tempat teduh seperti ini. Setelah kita tancapkan begini, ini sudah, kita tekan begini supaya tidak goyang, lalu kita siram jenuh dengan air biasa. Setelah itu tidak kita siram lagi sampai tumbuh. Baru setelah keluar daunnya, kita siram sedikit-sedikit saja. Ini contoh yang sudah jadi. Oke, kita ambil ya. Ini hasil sambung sisip. Nih. Dengan proses yang saya sampaikan tadi, ini hasilnya. Ini pun sama, jadi tidak hanya satu. Biar teman-teman tahu bahwa proses pembuatan seperti tadi itu tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Ini seperti ini. Ini juga. Nih.
sama, sudah tumbuh di usia 1 minggu setelah kita tancap. Berarti kalau kita rendam air 4 hari, kita tancapkan 1 minggu, berarti kurang lebih 10 hari usia grafting ini. Sejak kita grafting ya. Ini yang menggunakan rostok agak besar dan kita sayat di bagian samping, hasilnya seperti ini. Tumbuh juga. Ini yang menggunakan sama sayat samping. Oke, hasilnya seperti ini. Tumbuh juga. Dan ini yang kita kupas kulitnya seperti tadi, hasilnya ini. Ini kulitnya yang kita kupas, kita tempelkan. Ini pun sama, oke. Dan ini yang menggunakan rostok kecil. Ini juga sudah tumbuh dengan entres dan rostok sama. Dan di belakang saya ini yang sudah kita semai semuanya. Tuh. Sudah banyak yang tumbuh. Jadi membuat bibit anggur dengan cara grafting itu mudah. Yang terpenting alat yang kita gunakan steril. Ikatannya kuat dan tidak ada rongga udara yang masuk di sekitar area grafting ini yang menyebabkan bakteri luar masuk dan menyebabkan entres busuk. Seperti itu. Jadi mudah ya membuat bibit anggur dengan cara grafting. Perendaman ini hanya menggunakan air biasa. Lamanya 3-4 hari, 1 minggu lebih baik. Karena kita menggunakan rostok yang belum berkalus. Apakah harus direndam? Tidak juga. Ditanam langsung juga bisa. Tetapi kenapa kita rendam? Untuk menjaga kelembapan rostok dulu sebelum kita tanam. Yang kedua, jika media tanam belum siap, kita bisa memarkirkan hasil grafting ini sambil menunggu media tanam selesai kita buat. Paling tidak 1 minggu ada waktu untuk membuat media tanam sebelum grafting ini kita tanam. Karena apa? Karena kadang-kadang kita sibuk, waktunya juga sudah capek grafting seperti ini. Media tanamnya kita buat di lain hari. Cara menyimpan hasil grafting kita taruh di dalam air biasa seperti ini. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.